Tahukah kamu bahwa alat seperti genset, trafo listrik, dan dinamo adalah contoh penerapan gegel induksi pada kehidupan sehari-hari? Karena prinsipnya, gegel induksi ini memang untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik. Jadi memang fungsi sehari-harinya banyak dipakai pada alat yang menghasilkan listrik. Pada video ini, kita akan membahas contoh dan latihan soal materi induksi elektromagnetik. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Fidusi Maur dari kelas 11 IPA 2. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar soal dan latihan soal induksi elektromagnetik. Ada baiknya, sebelum kita masuk pada materi berikut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik. Bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi, dengan kata lain akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat. Medannya berubah-ubah terhadap waktu. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, kita misalkan ke arah kanan. Jarum galvanometer segera kembali menunjuk ke nol atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet datang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan atau arah kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dari kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul benda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau gegel induksi. Ketika magnet batang digerakkan masuk, terjadi penambahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, atau galvanometer menyimpang atau ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet diam sejenak, maka jarum galvanometer kembali ke nol atau tidak ada arus yang mengalir. Ketika batang magnet dikeluarkan, terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, atau galvanometer menyimpang dengan arah berlawanan. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan, maka pada kedua ujung kumparan timbul beda potensial atau gegel induksi. Arus listrik yang disebabkan oleh perubahan jumlah garis gaya magnetik yang memotong kumparan disebut arus induksi. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang begitu populer. Hukum ini dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Secara mendetail, hukum ini menjelaskan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus listrik yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan. Secara matematis, angka gegel induksi bisa didapat dengan menerapkan prinsip dari hukum Lenz. Adapun rumus yang digunakan adalah gegel induksi sama dengan negatif jumlah lilitan dikali fluks atau perubahan arus per perubahan waktu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke soal yang pertama. Tongkat konduktor sepanjang 1 meter berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 10 radian per second di dalam medan magnet homogen 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat sejajar dengan arah garis-garis gaya medan magnet di atas. Gegel induksi yang timbul antara kedua ujung tongkat sebesar. Dari soal kita dapat mengetahui yaitu panjang tongkat konduktor sebesar 1 meter, kecepatan sudut sebesar 10 radian per second, dan medan magnet sebesar 0,1 Tesla. Dengan menggunakan rumus gegel induksi yaitu sama dengan B dikali Pi dikali L kuadrat per T besar menjadi B per 2 dikali 2 Pi per T dikali L kuadrat menjadi setengah B omega kali L kuadrat. Nah, maka kita substitusikan apa yang diketahui
menjadi setengah kali 0,1 dikali 10 dikali 1 kuadrat. Maka kita mendapatkan gegel induksi sebesar 0,5 volt. Kita masuk ke soal yang kedua. Kumparan terdiri atas 500 lilitan berbentuk persegi dengan sisi 15 cm. Medan magnet homogen diarahkan tegak lurus menembus kumparan. Apabila medan magnet berubah secara linear dari 0 menjadi 1 Tesla dalam waktu 0,5 second, gegel induksi yang timbul pada kumparan sebesar. Dari soal kita dapat mengetahui yaitu kumparan sama dengan 500 lilitan, panjang sisi sama dengan 0,15 cm, medan magnet 1 sama dengan 0, medan magnet 2 sama dengan 1 Tesla, dan waktunya yaitu 0,5 second. Dengan menggunakan rumus gegel induksi yaitu N besar dikali kurang B2 dikurang B1 dikali S kuadrat per delta T. Kita substitusikan yang diketahui, maka akan menjadi 500 dikali 1 dikurang 0 dikali 0,15 kuadrat per 0,5. Maka menjadi 500 dikali 0,0225 per 0,5 akan menjadi 11,25 per 0,5. Maka hasilnya itu adalah 22,5 volt. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3. Perhatikan rangkaian listrik tersebut. Sesaat setelah saklar S ditutup, apa yang terjadi? Jawabannya adalah tepat saat saklar S ditutup, arus listrik tidak serta-merta mengalir pada resistor. Hal ini disebabkan adanya gegel induksi timbul pada induktor L yang menentang perubahan arus tersebut. Dengan demikian, tidak ada beda potensial pada resistor L. Sebaliknya, gegel induksi yang timbul pada induktor memiliki nilai yang sama dengan gegel baterai, tetapi berlawanan arah untuk menjaga kondisi arus tetap nol. Jadi, pada saat saklar ditutup, nilai GGL baterai sama dengan nilai GGL induksi pada induktor, tetapi arahnya berlawanan. Adapun GGL pada resistor bernilai 0 karena arus listrik belum mengalir. Seiring waktu berlalu, GGL pada induktor berkurang, sedangkan GGL pada resistor bertambah karena arus listrik pada resistor bertambah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Pada kumparan yang mempunyai induktansi 0,8 Henry dalam setengah second, kuat arusnya berubah dari 70 mA menjadi 10 mA. Gegel induksi yang terjadi sebesar. Di soal kita dapat mengetahui yaitu induktansinya sebesar 0,8 Henry, perubahan arus listriknya itu 10 mA dikurang 70 mA menjadi minus 30 mA, dan selang waktunya yaitu 0,8 second. Maka dengan menggunakan rumus gegel induksi yaitu min L besar per dL per dt, maka sama dengan kita substitusikan menjadi min 0,8 dikali min 30 per 0,5 sama dengan 48 mV. Kumparan dengan induktansi 0,5 Henry dialiri arus yang berubah-ubah sesuai persamaan I sama dengan min 3T kuadrat plus 6T plus 8. Jika I dalam ampere dan T min 3T kuadrat plus 6T plus 8 dalam second, gegel induksi 27 volt terjadi pada saat. Di soal kita dapat mengetahui yaitu induktansinya sebesar 0,5 Henry. Persamaannya yaitu min 3T kuadrat plus 6T plus 8 dan gegel induksinya sebesar 27 volt. Untuk mengetahui waktunya, kita dapat menggunakan rumus gegel induksi yaitu min L besar per dL per dt. Nah, kita substitusikan yang diketahui menjadi 27 sama dengan min 0,5 dikali min 3T kuadrat plus 6T plus 8 per T. Menjadi 27 sama dengan min 0,5 dikali kurung min 6T plus 6 menjadi 27 sama dengan 3T min 3 menjadi 3T sama dengan 30, maka kita mengetahui waktunya yaitu 10 second. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama bernilai positif untuk medan magnetik vektor B dan luas vektor A. Pernyataan kedua bernilai negatif untuk medan magnetik vektor B dan luas vektor A. Pernyataan ketiga, sudut antara medan magnetik dan luas vektor A adalah 0 derajat.
Pernyataan keempat, sudut antara medan magnetik vektor B dan luas vektor A adalah 180 derajat. Pernyataan kelima, medan magnetik dan luas vektor A searah. Dan pernyataan keenam, medan magnetik vektor B dan luas vektor A berlawanan arah. Analisis arah gegel induksi yang benar ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah analisis arah gegel induksi yang benar yaitu jika medan magnetik vektor B dan luas vektor bernilai positif vektor A, maka sudut adalah 0 derajat dan searah. Jika medan magnetik vektor B dan luas vektor A bernilai negatif, maka sudut adalah 180 derajat dan berlawanan arah. Toroid ideal hampa mempunyai 1000 lilitan dan jari-jari efektifnya 0,5 meter. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroid tersebut. Penampang melintang toroid yaitu 2 × 10⁻³ meter persegi dan arus listrik pada kawat toroid berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam 1 detik. Akibatnya dalam kumparan timbul GGL yang besar imbasnya adalah, dari soal kita dapat mengetahui yaitu toroid sama dengan 1000 lilitan, jari-jarinya yaitu 0,5 meter, luas penampangnya yaitu 2 × 10⁻³ persegi, arus listriknya dari 9 ampere menjadi 7 ampere berarti sama dengan 2 ampere, waktunya itu 1 second, dan kumparan mempunyai 5 lilitan, serta diketahui juga μ0 nya sama dengan 4pi × 10⁻⁷ Weber per ampere. Pertama-tama kita cari magnetitasinya menggunakan rumus μ0 kali N1 dikali N2 dikali A per 2pi kali R. Kita substitusikan, maka membentuk 4pi × 10⁻⁷ dikali 1000 dikali 5 dikali 2 × 10⁻⁵ per 2pi kali 0,5. Maka didapatkan M nya yaitu 4 × 10⁻⁶H. Gegel induksi pada kumparan, maka menggunakan rumus M kali delta I dikali delta T. Kita substitusikan yang diketahui, maka menjadi 4 × 10⁻⁶ dikali 2 per 1. Maka kita dapatkan yaitu 2 × 10⁻⁶ volt. Kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi diletakkan pada bidang datar. Medan dua magnet homogen diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus bidang menjauhi pembaca secara tegak lurus bidang. Medan magnet diturunkan dengan laju tetap yaitu 2 × 10⁻⁴ Tesla per second. Jika hambatan kawat 0,1 ohmega, besaran dan arah arus listrik yang benar adalah, dari soal kita dapat mengetahui yaitu luas penampang sebesar 0,02 meter persegi, delta B per delta T sama dengan 2 × 10⁻⁴ Tesla per second, dan hambatan kawat sebesar 0,1 ohmega. Maka pertama-tama kita menggunakan rumus Gegel induksi dulu untuk yang nantinya akan kita substitusikan ke rumus arus listrik. Min N dikali delta B dikali A per delta T. Kita substitusikan yang kita ketahui, maka didapatkan min 1 dikali 2 × 10⁻⁴ dikali 0,02. Maka didapatkan gegel induksinya sebesar 4 × 10⁻⁶ volt. Kemudian kita gunakan rumus arus listrik, yaitu gegel induksi per R sama dengan kita substitusikan yang sudah kita cari dan diketahui, yaitu 4 × 10⁻⁷ volt per 0,1 ohmega. Maka diketahui arah arus listriknya adalah 4 × 10⁻⁵ ampere. Berdasarkan aturan tangan kanan, maka arus induksi searah dengan putaran jarum jam. Perhatikan beberapa faktor berikut ini. Pertama, frekuensi putaran dijadikan 2 kali semula. Kedua, periode putaran dijadikan 2 kali semula. Ketiga, jumlah lilitan dijadikan setengah kali semula. Keempat, induksi magnet dijadikan 2 kali semula. Dan kelima, luas penampang dijadikan setengah kali semula. Arah GGL yang dihasilkan generator menjadi setengah kali semula. Tindakan yang harus dilakukan terdapat pada angka. Jawabannya adalah agar GGL generator jumlahnya menjadi setengah jumlah lilitan GGL generator semula, induksi magnet, luas penampang dan frekuensi dijadikan setengah kali semula atau periode dijadikan 2 kali semula. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 10. Trafo step up mampu mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt
Diketahui efisiensi trafo itu 80% dan kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu yaitu 250 volt per 50 watt. Kuat arus dalam kumparan primer sebesar, dari soal kita mengetahui yaitu tegangan primer sebesar 25 volt, tegangan sekunder sebesar 250 volt, efisiensi trafo sebesar 80%, tegangan lampu sebesar 250 volt, dan daya lampu sebesar 50 watt. Kumparan sekunder berhubungan dengan lampu. Hal ini menyebabkan nilai tegangan dan daya sekunder pada trafo bersesuaian dengan nilai tegangan dan daya pada lampu. Nilai daya sekunder sebagai berikut, yaitu P sekunder sama dengan P lampu, maka P sekunder sama dengan 50 watt. Selanjutnya, untuk mencari nilai daya primer, kita menggunakan rumus efisiensi trafo sama dengan P sekunder per P primer kali 100%. Kita substitusikan yang kita ketahui, 80% sama dengan 50 watt per P primer kali 100%. Kemudian kita pindahkan ruas P primer menjadi P primer sama dengan 50 watt kali 100% per 80%. Maka didapatkan P primer sama dengan 62,5 watt. Untuk mencari nilai kuat arus kumparan primer, kita gunakan rumus kuat arus primer sama dengan P sekunder per P primer. Maka 62,5 watt per 25 volt sama dengan 2,5 ampere. Perhatikan besaran beserta nilai berikut. Pertama, kuat arus primer sebesar 1,57 ampere, kuat arus sekunder sebanyak 0,6 ampere, daya masukan 94,2 watt, dan jumlah lilitan sekunder sebanyak 2000. Sebuah transformator digunakan untuk menaikkan tegangan dari 60 volt menjadi 220 volt. Transformator ini memiliki jumlah lilitan primer yaitu 500 lilitan dan efisiensinya 85%. Jika daya keluarannya sebesar 80 watt, nilai besaran transformator yang benar ditunjukkan oleh angka. Pertama, di soal kita dapat mengetahui bahwasannya tegangan primernya sebesar 60 volt, tegangan sekundernya sebesar 220 volt, jumlah lilitan sebanyak 500 lilitan, efisiensinya 85%, dan daya sekundernya adalah 80 watt. Nah, pertama kita cari dulu kuat arus primernya menggunakan rumus efisiensi sama dengan daya sekunder per tegangan primer dikali kuat arus primer dikali 100%. Kita substitusikan yang diketahui menjadi 85% sama dengan 80 per 60 arus sekunder primer dikali 100%. Kita pindahkan ruas kuat arus primernya, maka menjadi kuat arus primer sama dengan 80 per 60 dikali 0,85. Maka besar kuat arus primer yang benar adalah 1,57 ampere. Kemudian kita cari kuat arus sekunder dengan menggunakan rumus kuat arus sekunder sama dengan daya sekunder per tegangan sekunder sama dengan 80 per 220 atau sama dengan 0,36 ampere. Kemudian kita cari daya masukan dengan menggunakan rumus daya primer sama dengan tegangan primer dikali kuat arus primer sama dengan 60 kali 1,57, maka hasilnya adalah 94,2 watt. Dan yang terakhir kita cari jumlah lilitan sekunder menggunakan rumus jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan sekunder per tegangan primer dikali jumlah lilitan primer sama dengan 220 per 60 dikali 500 sama dengan 1833. Jadi pilihan yang benar adalah 1 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kumparan terdiri atas 600 lilitan berbentuk persegi dengan sisi 5 cm. Kumparan tersebut memiliki sumbu putar yang tegak lurus dengan medan magnet sebesar 0,5 Tesla dan memiliki frekuensi sebesar 50 Hz. Gigil maksimum yang ditimbulkan di ujung-ujung kumparan sebesar, di soal kita mengetahui kumparan sebanyak 600 lilitan, kemudian sisi sebesar 5 cm, kita ubah menjadi meter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian medan magnet sebesar 0,5 Tesla dan frekuensi sebesar 50 Hz. Pertama-tama kita cari luas kumparan, yaitu menggunakan rumus A sama dengan S kuadrat. Maka 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian kita menggunakan rumus gigil maksimum, yaitu N besar kali A besar kali B besar kali omega.
kita ubah omega menjadi 2pi kali F, kita substitusikan yang kita ketahui, yaitu 600 kali 0,5 dikali 25 kali 10 pangkat min 4 dikali 2pi dikali 50. Maka kita dapatkan GGL maksimumnya sebesar 75 pi volt. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer yang peka. Jika arus mengalir dari A ke B, jarum galvanometer akan bergerak ke kanan. Jika kutub utara magnet dimasukkan kemudian dikeluarkan dari kumparan, jarum galvanometer akan bergerak. Jawabannya, apabila kutub utara magnet didekatkan maka terjadi pertambahan garis gaya magnetik dari D ke C yang dilingkupi oleh kumparan. Sesuai dengan hukum Lenz, maka timbul garis gaya magnetik baru dari D ke C untuk menentang pertambahan tersebut di atas. Garis gaya magnetik ini ditimbulkan arus induksi dengan arah CDAB atau aturan tangan kanan, sehingga jarum galvanometer bergerak ke kanan. Jika kutub utara magnet dijauhkan, maka akan terjadi kebalikannya sehingga jarum galvanometer bergerak ke kiri dan akhirnya berhenti. Kuat arus dalam suatu rangkaian mengalami perubahan delta I selama delta T. GGL yang dihasilkan adalah 3 kali lipat dari GGL semula. Perbandingan induktasi diri rangkaian tersebut adalah, di soal kita dapat mengetahui bahwasannya GGL yang dihasilkan adalah sama dengan 3 kali GGL semula. Maka dengan menggunakan rumus GGL induksi yang sama dengan min L kali delta I per delta T dengan memindahkan ruas L ke kiri dan GGL induksi ke kanan, maka didapatkan persamaan L sama dengan delta T per delta I dikali GGL induksi. Tanda negatif hilang karena tanda negatif menunjukkan hukum Lenz. Sehingga perbandingannya L1 per L2 sama dengan delta T per delta I kali GGL induksi 1 per delta T per delta I kali GGL induksi 2 sama dengan GGL induksi 1 per GGL induksi 2. Maka perbandingannya adalah 1/3 atau 1/3. Selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan informasi berikut ini. Informasi pertama, berbanding lurus dengan jumlah lilitan kumparan. Informasi kedua, berbanding terbalik dengan jumlah lilitan kumparan. Informasi ketiga, berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks pada kumparan. Dan informasi keempat, berbanding terbalik dengan kecepatan perubahan fluks pada kumparan. Informasi yang tepat terkait nilai GGL induksi terdapat pada angka. Persamaan GGL induksi adalah yaitu negatif jumlah lilitan dikali fluks magnetik per selang waktu. Berdasarkan persamaan itu, nilai GGL induksi akan perbandingkan lurus dengan perubahan fluks dan nilai lilitan pada kumparan. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada angka 1 dan 3. Sebuah transformator mempunyai daya 40 watt dan efisiensinya 100%. Jika kuat arus pada kumparan sebesar 2 ampere, tegangan pada kumparan sekunder adalah diketahui dayanya sebesar 40 watt, efisiensinya 100% dan kuat arusnya 2 ampere. Pertama, kita gunakan rumus daya, yaitu P sama dengan V primer kali I primer. Kita substitusikan menjadi 40 watt sama dengan V primer kali I primer. V primer kali I primer sama dengan V sekunder kali I sekunder. Maka kita substitusikan yang sudah kita temukan tadi, yaitu Vp kali Ip sama dengan 40 watt. Maka 40 watt sama dengan V sekunder kali 2 ampere. Kita pindahkan ruas V sekunder dan 40 watt, maka didapatkan V sekunder sama dengan 20 volt. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, GGL induksi berbanding lurus dengan perubahan kuat arus listrik. Pernyataan kedua, GGL induksi berbanding terbalik dengan nilai induktasi diri suatu rangkaian. Pernyataan ketiga, GGL induksi berbanding terbalik dengan perubahan kuat arus listrik. Dan pernyataan perempat, yaitu GGL induksi berbanding lurus dengan nilai induktasi diri suatu rangkaian. Pernyataan yang tepat sesuai dengan konsep GGL induksi terdapat pada angka. GGL induksi dirumuskan yaitu sama dengan min L besar kali DI per DT.
Berdasarkan persamaan itu dapat diketahui bahwa nilai GGL induksi berbanding lurus dengan perubahan arus listrik dan nilai induktasi diri suatu rangkaian. Jadi, pernyataan yang tepat yaitu poin 1 dan 4. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18. Sepotong kawat memotong tegak lurus garis gaya magnet yaitu 6 kali 10 pangkat min 10 Weber setiap 0,05 second. GGL induksi yang terjadi sebesar. Nah, dari soal itu kita dapat mengetahui Pi-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 10 Weber dan waktunya 0,05 second. Menggunakan rumus GGL induksi yaitu min N kali delta Pi per delta T, maka kita dapat mensubstitusikan hal-hal yang sudah kita ketahui dari soal menjadi 1 kali 6 kali 10 pangkat min 10 per 0,05. Maka didapatkan GGL induksinya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 8 ohm. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi benda tersebut adalah, jawabannya adalah berdasarkan jumlah lilitan input dan output, benda itu adalah trafo step down. Fungsi dari trafo step down yaitu menurunkan tegangan listrik. Diketahui kuat arus primer sebuah transformator yaitu 2 ampere dan tegangan primernya sebesar 220 volt. Daya sekundernya diukur 352 watt. Efisiensi transformator tersebut sebesar, dari soal kita dapat mengetahui arus primernya sebesar 2 ampere, tegangan primernya sebesar 220 volt, dan daya sekundernya sebesar 352 watt. Menggunakan rumus efisiensi transformator, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu daya sekunder per daya primer kali 100%. Kita ubah daya primernya menjadi arus primer kali tegangan primer. Maka didapatkan rumus yaitu daya sekunder per arus primer dikali tegangan primer dikali 100%. Maka kita substitusikan yang sudah kita ketahui menjadi 350 per 2 kali 200 dikali 100. Maka kita mendapatkan efisiensi transformatornya sebesar 79,5%. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum Lenz adalah A. GGL induksi terjadi karena perubahan fluks. B. GGL induksi memperkuat induksi yang sudah ada. C. GGL induksi tergantung dari kuat medan magnet. D. GGL induksi tergantung dari kuat arus pengantar. Dan E. GGL induksi mengakibatkan timbulnya arus induksi yang melawan penyebabnya. Jawabannya, bunyi hukum Lenz adalah arah arus induksi sedemikian rupa sehingga medan magnet oleh arus induksi berlawanan dengan penyebabnya. Jadi pilihan yang benar adalah E. Data dari 2 generator tertera dalam tabel di bawah ini. Generator A memiliki jumlah lilitan sebanyak 1800 dan induksi magnetik sebesar 0,5 Tesla. Sedangkan generator B memiliki jumlah lilitan sebanyak 6000 dan induksi magnetiknya sebesar 0,03 Tesla. Jika generator berputar dengan frekuensi sama, perbandingan GGL maksimum generator A dan B adalah, kita gunakan perbandingan antara GGL maksimum A dengan GGL maksimum B. Maka rumusnya menjadi GGL maksimum 1 per GGL maksimum 2 sama dengan min NA dikali BA dikali omega dikali sin omega T per min NB dikali BB dikali omega dikali sin omega T. Supaya GGL maksimum, maka nilai omega T sama dengan 1. Persamaannya akan menjadi GGL maksimum 1 per GGL maksimum 2 sama dengan NA dikali BA per NB dikali BB. Kita substitusikan dari apa yang ada di data tadi menjadi GGL maksimum 1 per GGL maksimum 2 sama dengan 1800 dikali 0,5 per 6000 dikali 0,03. Maka didapatkan hasilnya itu 90 per 180. Maka dapat kita ketahui bahwa perbandingannya adalah 1:2. Gambar berikut. Rangkaian kawat PQRS terletak dalam medan magnet yang kuat medannya 2 Weber per meter persegi dan berarah masuk bidang kertas. Apabila kawat AB digeser ke kanan dengan kecepatan 5 meter per second, gaya gerak listrik induksi yang terjadi sebesar.
Dari soal kita mengetahui panjangnya sekitar 50 cm atau 0,5 meter dan kecepatannya yaitu 5 meter per second dan medan magnet sebesar 2 Weber per meter persegi. Dengan rumus Gauge induksi yaitu min BLV, maka kita substitusikan menjadi min 2 dikali 0,5 dikali 5, maka didapatkan Gauge induksinya sebesar min 5 volt. Tanda negatif menunjukkan hukum Lenz. Agar GGL maksimum yang dihasilkan generator menjadi 2 kali semula, yang harus dilakukan adalah jawabannya persamaan gaya gerak listrik maksimum generator, yaitu GGL maksimum sama dengan N dikali A dikali B dikali 2Pi per T, atau GGL maksimum sama dengan N per T. Agar GGL maksimum 2 kali semula, maka periode dijadikan kali semula setengah atau jumlah liritan dijadikan 2 kali semula. Perhatikan gambar transformator berikut ini. Jika transformator memiliki efisiensi 80%, nilai arus primernya adalah sebesar. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa tegangan primernya adalah sebesar 220 volt, sedangkan tegangan sekundernya adalah sebesar 22 volt. Arus sekundernya adalah 2 ampere dan efisiensinya sebesar 80%. Dengan menggunakan rumus efisiensi, kita dapat menentukan nilai arus primernya, yaitu efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer dikali 100%. Kita substitusikan yang kita ketahui dan kita ubah daya menjadi tegangan dikali arus. Maka rumusnya menjadi 80% sama dengan V sekunder dikali I sekunder per V primer dikali I primer dikali 100%. Maka didapatkan 0,8 sama dengan 22 dikali 2 per 200 dikali I primer dikali A. Maka kita pindahkan ruasnya, didapatkan nilai arus primernya sebesar 0,25 ampere. Nah, kawan-kawan, tadi itu adalah beberapa contoh soal dan pembahasan mengenai materi induksi elektromagnetik. Semoga setelah belajar tadi, ilmu serta wawasan kita mengenai fisika bertambah ya kawan-kawan. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Pembahasan kita pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menyimak video berikut ini ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.